Keren banget ya dok ya. Nah ini yang kita namakan Mandaya Royal Suite. Ini sebenarnya levelnya itu paling tinggi. Kita dapat pantry-nya, piring-piring apa semuanya di sini ada. Kulkas kita gede, kopi bisa buat sendiri, Nescafe. Kita ada dispenser di sini, microwave. Jadi kasarnya tuh kalau orang sakit kan makanya sakit, tapi keluarganya boleh dong makan nasi padang, panasin makanan udah panasin aja sendiri itu bisa di sini. Jadi dokter kita itu udah lengkap banget, lebih dari 30 ya, spesialis. 30. Nah, kita ada total 8 profesor di Mandaya gitu kan, bisa lihat. Dan ya ini sebagian dari dokter kita yang nanganin pasien kansernya ya. Ngumpulin dokter yang hebat-hebat ini di satu tempat yang sama ini nggak gampang. Iya, nggak gampang. Tim dokter ini semuanya akan berdiskusi bersama untuk hampir semua kasus pasien kanker kita. Terutama yang sulit-sulit. Jadi mereka tuh pas kasusnya itu kita bahas, kita nanti misalnya dari nuklir bilang oke, baiknya dari nuklir seperti ini, dari radiasi oke nanti aja radiasi ya kita bedah dulu kayak gini-gini. Jadi ini bukan satu-satu gitu loh, tapi benar-benar kita lihat tim. Kita punya tim dokter itu banyak. Yang untuk onkologi aja itu lebih dari 30. Tenaga medis penunjang lainnya juga banyak. Ini Pak, pasien yang dulu di sini nih, ini saya tahu fotonya ini dari Singapura. Oh, dari Singapura. Dari salah satu rumah sakit sangat terkenal lah, semua orang Indonesia tahu pasti rumah sakit Singapura itu siapa. Tapi datang ke kita dari ICU di Singapura ke ICU kita. Oh, sakit apa ya? Kanker juga lah salah satu. Oh, iya. Kita ini namanya medical evacuation, jadi langsung dari rumah sakit sana masuk ke pesawat private jet, kita jemput ini pakai ambulan kita langsung dari pesawatnya. Dan kalau di sini nih kita bisa lihat ya, itu ada satu PT Indonesia itu pasien-pasien kita yang datang dari seluruh Indonesia. Tanda tangan mereka. Iya, tanda tangan mereka yang kadang-kadang unik-unik, kita suruh minta dong tanda tangan gitu kan. Bapak lihat dari Aceh ada, sampai Papua juga ada. Ini ada yang dari Kanada, New Zealand, Cina, Italia, Myanmar, dan sebagainya. Ini kalau yang Jawa sih, Sumatera, Kalimantan udah banyak. Dan ini juga banyak peralatan-peralatan kita. Ada beberapa award kita, The Best Thyroid Service Hospital, Experience, Hospital Destination of the Year kita untuk medical tourism. Nah, dan di sini ada alat kita yang tadi saya bilang. Ya, ini nuklir, radioterapi dan sebagainya. Ya, kita udah lengkap lah di sini. Jadi dokter kita itu udah lengkap banget, lebih dari 30 ya, spesialis. Nah, kita ada total 8 profesor di Mandaya gitu kan, bisa lihat. Dan ya ini sebagian dari dokter kita yang nanganin pasien kansernya ya. Ngumpulin dokter yang hebat-hebat ini di satu tempat yang sama ini nggak gampang. Iya, nggak gampang bener. Dan untuk mereka bisa, nah yang kedua lagi spesial, untuk mereka bisa bekerja bersama yang kita namakan tumor board. Ya, tumor kan ada tumor board. Nah, tumor board itu apa? Jadi setiap seminggu sekali ataupun lebih, kalau itu lebih sering ya kalau dibutuhkan, tim dokter ini semuanya akan berdiskusi bersama untuk hampir semua kasus pasien kanker kita, terutama yang sulit-sulit. Jadi mereka tuh pas kasusnya itu kita bahas, kita nanti misalnya dari nuklir bilang oke, baiknya dari nuklir seperti ini, dari radiasi oke nanti aja radiasi ya kita bedah dulu kayak gini-gini. Jadi ini bukan satu-satu gitu loh. Ini bukan kamu ke radiasi ya pasti diradiasi atau tidak. Tapi benar-benar kita lihat tim, teamwork, tumor board ya, satu tim. Jadi waktu kita bicara ke pasien, kita bisa jelaskan, oke Pak, mungkin Bapak harus dibedah dulu. Habis dibedah itu kita harus kasih kemoterapi juga ya Pak, kasih radiasi dan sebagainya. Timingnya seperti apa karena memang kanker Bapak lumayan advance. Atau nanti ternyata setelah itu bilang, oh nggak apa-apa Pak, nggak usah bedah, Bapak cuma perlu diradiasi aja sama kemoterapi. Nah itu diputuskan bukan oleh satu orang, diputuskan oleh satu tim dan tentunya ada profesor-profesor kita bersama. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh ya. Misalnya kalau ketemu dengan siapapun di sini, mau lewat radiasi dulu, mau lewat tim nuklir, mau lewat tim yang penyakit dalam onkologi medik, dia harus tahu bahwa kasusnya ini dibahas sebenarnya sama semuanya. Jadi kasusnya dibahas sama semua profesor, kita juga tahu gitu loh tentang ini, ya kan, dan itu hasilnya pasti yang terbaik untuk dia. Dok, ini apa nih kerjasama dengan internasional juga dok? Iya, ini kita ada beberapa rumah sakit sebenarnya dari seluruh dunia nih ya, yang kita ada kerjasama nih Pak. Jadi sebenarnya kalau Bapak bisa lihat ini ada dari Inggris ya, ini kan ada benderanya dari Inggris.
ada 2. Ini rumah sakit salah satu yang terbaik untuk jantung di Inggris. Oh. Yang ini tuh untuk anak, makanya ini ada foto anaknya. Oke. Nah, ini kita bisa kerjasamanya itu kalau ada kasus-kasus sulit yang ada di Mandaya, gitu ya, kita bisa kolaborasi dengan mereka. Bisa kasarnya kita bilang joint expert collaboration. Jadi dokter-dokter expert dari kita dengan dokter yang dari Inggris gitu kan bisa mendiskusi kasusnya pasien. Kita semuanya translate ke bahasa Inggris, hasil dari kita kirim dulu semuanya ke sana. Jadi pasien tahu beres lah di sini ya. Jadi anak kita bisa diskusikan dengan terbaik. Pasien mau ikut diskusi juga boleh dengan keluarga. Kalau kita dengan Singapura, ini dengan National University Hospital di Singapura ya, terutama untuk ini Pak, hematological cancer, hematopoietic stem cell transplant dan cellular therapy. Ini lumayan unik karena stem cell transplant itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia awamnya itu sebenarnya transplant sumsum. Bapak pernah dengar transplant sumsum tulang belakang? Sumsum. Ya, itu biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang terkena kanker darah. Leukemia, myeloma, lymphoma gitu kan, dan sebagainya itu butuh. Di Indonesia itu masih belum banyak rumah sakit yang bisa melakukan itu, ya kan, karena teknologinya, karena kemampuan dari dokternya dan sebagainya. Nah, mereka ini yang di Singapura is one of the best di ASEAN yang bisa melakukan stem cell transplant dengan standar yang paling tinggi. Gitu kan, ada orang yang biasanya ngerjain transplant tapi kan standarnya beda-beda lah ya. Ini dengan standar paling tinggi, paling bagus, paling success rate-nya paling tinggi. Jadi kolaborasi ini apa gunanya? Kita sudah pernah nih kemarin ngirim perawat kita, dokter kita gitu kan, teknisi kita ke Singapura untuk training ke sana untuk memastikan bahwa standar kita waktu kita melakukan transplant itu untuk tadi pasien kanker darah itu bisa sesuai dengan standar di Singapura dan standar dunia ya tentunya. Nah, ini yang hebatnya untuk mereka. Yang Renji ini juga menarik, kolaborasi kita dengan Cina. Ini di Shanghai, Shanghai Chiao Tung University School of Medicine punya rumah sakit, salah satunya adalah Renji, salah satu rumah sakit terbesar di sana. Mereka punya keunggulan itu ada 2, satu itu adalah di liver transplant, jadi transplant hati, yang terutama transplant hati di anak, ya. Dan satu lagi itu di jantung. Jadi transplant hati di anak itu di Indonesia juga belum terlalu banyak yang bisa ngerjain ya, success rate-nya juga. Nah, tim kita yang sedang kita bentuk ini, moga-moga sebentar lagi kita bisa mengerjakan transplant hati, tentunya bersama juga dengan kolaborasi dengan Renji. Jadi mereka bisa datang nanti ke Indonesia untuk membantu kita sampai kita bisa up to the standard oleh mereka. Karena mereka di sana tuh ngerjain tuh ratusan Pak. Itu bisa setiap hari bisa mungkin 4 pasien atau apa. Jadi memang load-nya kan banyak. Jadi kita mau, bukan kita nggak bisa, tim kita bisa ngerjain, tapi kita maunya kan selalu upgrade ya. Upgrade bisa next level lagi. Kira-kira ini dengan Cina. Jadi kita beberapa kolaborasi ini ujung-ujungnya sih apa ya? Satu, kasus-kasus sulit kita bisa diskusikan dengan luar negeri. Dan nomor 2, kita bisa meningkatkan kita sendiri di Indonesia. Pasien nggak perlu jauh-jauh kan, ke luar negeri supaya kita bisa melakukan standar. Keluar negeri ya kan ada ongkosnya, kapal terbangnya dan lain-lain. Dan nggak nyaman Pak. Kalau Bapak ke Singapura atau ke Malaysia untuk liburan, bisa bawa badan sendiri kan, happy sendiri. Kalau Bapak sakit, itu pasti ada orang lain harus temenin. Orang lain ini mungkin ada kesibukan lain yang biasanya harusnya kerja, anaknya cari duit dan sebagainya, itu pasti semua terganggu. Dan apalagi kalau pelayanan kayak gini, kanker, liver, ini kita ngomong bahwa kalau kemoterapi itu bisa bulanan. Dulu teman saya di Singapura, maminya harus temenin dia selama 1 tahun bayangin di Singapura sama sewa. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan gitu, bahwa kita tahu ada gap itu dan kita berusaha di Mandaya banyak hal sebenarnya kita udah bisa setara atau lebih baik malah dari Malaysia dan Singapura. Ada beberapa hal yang tadi kayak transplant dan lain-lain kita coba belajar dari mereka supaya standar kita bisa sesuai dengan mereka. Kalau yang ini apa nih Pak? Ini adalah keunggulan kita Pak. Jadi keunggulan kita di Mandaya, Puri. Kita sebenarnya di sini ada 4 keunggulan besar kita. Yang pertama itu adalah di cancer, ya kan? Yang kedua itu adalah di syaraf ya, brain dan spine. Terus di sini ada jantung, pembuluh darah, dan yang terakhir itu ada ortopedik. Nah, tetapi yang uniknya di kita ada keunggulan besar tuh 4. Ya, tapi masing-masing keunggulan itu sebenarnya kita punya, kita gini lah, kita bilang kita mungkin nggak jago di semuanya, tapi ada beberapa hal yang kita yakin kita super duper one of the best di Indonesia. Nah, ini yang turunan-turunannya nih. Sebenarnya banyak ya, tapi sebenarnya kita bisa semuanya. Tapi ini yang kita bilang ini yang best of the best. One of the best of the best. Kita kasih tahu. Misalnya contohnya di sini kita ada kedokteran nuklir. Nuklir bukan hanya untuk pembangkit listrik, tapi di rumah sakit juga kita bisa pakai nuklir, pengobatan. Kita juga radioterapi, kita juga salah satu kekuatannya. Pengobatan kanker bukan hanya perlu dibelek-belek ya. Kita bisa juga dengan penyinaran. Nah, radioterapi itu penyinaran. Jadi namanya
radio surgery. Jadi kayak kita motong tanpa belek dengan sinar yang sinar X inilah radioterapi ini. Nah selain itu tentunya kita payudara kita kuat, liver tadi ya, hati kita kuat, tiroid, kanker tiroid kita kuat, dan kanker darah tentunya kita kuat. Nah ini bedah syaraf juga kita kuat di sini, dan banyak ini jantung. Dokter kita tuh salah satu yang paling lengkap di sini, ada sekitar hampir 20 dokter jantung di sini kita bisa, dan timnya ya. Dan yang terakhir di sini adalah ortopedi. Kita mungkin satu dari belum banyak rumah sakit di Indonesia yang bisa mengerjakan robotik, Pak. Jadi kita biasanya kalau orang operasi biasa gitu ya, dengkul kan, lutut itu sakit. Perbedaannya apa? Kalau operasi manual itu dokternya akan belek, memang sih dia pakai penggaris-penggaris gitu kan untuk ukur, biasanya kayak tukang kan ya, kayak kalau dokter ortopedi itu harus agak ngukur supaya pas dia masukin, tapi terakhirnya dia tuh pakai feeling, kayak rasanya nih tight di sini atau enggak ya, dia lurus di sini, oh ini kurang, dia tambahin. Nah, tapi dengan robot ini sampai derajat 0,5 derajat, 0,1 derajat itu dia bisa presisi. Oke dok, kita mau lihat lagi yang lain ya, Pak. Yuk kita lihat lagi, masih banyak lagi, Pak. Dok, ini sekarang kita mau ke kamarnya yang katanya seperti hotel bintang 5. Bahkan ada yang bilang bintang 7 ya. Kita mau lihat ya? Ya boleh. Keren banget ya dok ya. Nah ini yang kita namakan Mandaya Royal Suite. Ini sebenarnya levelnya itu paling tinggi. Kita dapat pantry-nya, piring-piring apa semuanya di sini ada. Kulkas kita gede, kopi bisa buat sendiri, Nescafe. Kita ada dispenser di sini, microwave. Jadi kasarnya tuh kalau orang sakit kan makanya sakit, tapi keluarganya boleh dong makan nasi padang, panasin makanan ya, udah panasin aja sendiri itu bisa di sini. Waduh. Ya kan ini kayak hotel. Nah, ini ada meja makan. Pijat juga ya. Ya, ada kursi pijitnya itu. Meja makannya di sini gede. Ya, kita juga ada restoran Pak di sini, jadi kita bisa order dari IQ, restoran Jepang. Ini sama dengan yang hotel kita di Cikarang. Jadi ini head chefnya masih orang Jepang asli. Terus nanti kita ada restoran Indonesia, kita bisa mau siomay, order siomay Bandung bisa, mau apa bakmi, mau jus-jusan, pokoknya room service loh Pak. Jadi dianterin ya. Ini baru ruang tunggunya apa? Ruang keluarga loh. Ruang keluarga masuk ke ini ya. Ini ada sofanya. Nah, ini ruang pasien. Kita masuk ruang pasien nih. Oke. Nah, ini bed pasiennya kita ada di sini gitu ya. Misalnya mau melahirkan, istrinya di sini, suaminya di sini. Masih dekat dong gitu. Babynya bisa di tengah kalau mau. Disiapin ya. Ya, kita udah pikirin. Nah, ini juga yang menarik sih. Kita benar-benar mikirin semua apa ya? Pengalaman ya. Jadi kayak kalau kita mau private, misalnya istrinya nih lagi nggak enak lah habis melahirkan gitu kan. Ini kita bisa tutup pintu. Bisa tutup. Keluarga, tamu-tamu di luar. Oke, dia rasanya nggak mau diganggu lah ya. Diganggu lah, lagi nggak enak gitu. Nah tapi kalau malam-malam ada maminya, ada apa, mau kelihatannya berbaur, nah, dia bisa tetap di sini, kita buka. Nah, bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kelihatannya lega kan, kelihatannya gede. Nah itu ya enaknya di kita di sini. Nah ini kalau kita lihat toiletnya juga menarik sih. Nah, wow, keren. Toiletnya di sini juga seatnya itu udah ada penghangatnya. Ini ada yang elektrik nanti toilet tuh udah bisa buka sendiri dan sebagainya. Semuanya lengkap lah kayak hotel, amenitiesnya juga semuanya kita udah kasih. Luar biasa. Tapi ini belum selesai loh Pak Isnan, ini belum selesai. Kan orang kira wah ini cuma ruangannya udah gede ya, luar biasa. Nah, tapi di sini kita ada satu pintu lagi. Oh, itu ruang apa ya? Nah, di sini ada satu pintu lagi. Ini ada satu lagi kayak hotel nih, udah kayak hotel bintang 4 kan. Nah, ini adalah ruang untuk keluarganya. Oke. Nah, jadi kalau mami, papi, ibu mertua, papi mertua mau ikutan tinggal di sini. Luar biasa ya. Private, ada TV-nya lagi, ada ya udah ini udah kayak 4-star hotel kan kayak gini kira-kira 4-star hotel, kamar mandinya sendiri. Gimana Pak Ismet? Menurut Pak Ismet gimana? Waduh, ini kayaknya kita bukan di rumah sakit. Rumah sakit ya. Bener-bener apa? Rumah sakit serasa di hotel ya. Ini udah kalau orang-orang bilang tuh udah kayak service apartment yang di Jakarta yang udah harganya udah selangit gitu kan. Apartemen mahal bener-bener. View-nya juga cakep. Karena di lantai berapa nih? Lantai 12. Ini yang paling lantai 12 paling tinggi. Paling tinggi ya. Ini kita lagi staycation, apalagi di rumah sakit, bingung nih ya. Masih ada hutan-hutan penghijauan di situ juga. Iya. Jadi ini ada berapa tipe kamar ya Pak? Nah kita total tipe kamar kan ada 6. Yang tipe ini kita cuma ada 2 kamar. Nah, ini makanya suka rebutan nih. Terutama kalau yang melahirkan tuh di tanggal-tanggal cantik gitu. Pasti rebutan itu rebutan di sini ya. Waduh, keren banget ya. Ini benar-benar rumah sakit rasa hotel, tapi bukan hotel bintang 3, 4, bahkan ini 5 sampai
7 mungkin gitu ya, Betul. karena keren Terima banget kasih, ya. terima kasih, Ya, Pak ya. Ismet. Oke, terima kasih Dokter Ben. Terima kasih banyak Pak Ya. Ismet. Oke teman-teman, kita sudah berkeliling dengan Dr. Ben, Presidir dari Mandaya Group, rumah sakit berkelas dunia. Jadi kita tidak perlu lagi ke luar negeri. Ya, lebih baik kita ke rumah sakit yang sudah berkelas dunia ini, yang dilayani oleh putra-putri Indonesia. Oke, selamat untuk Rumah Sakit Royal Mandaya.